warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, balik lagi di Pose Podcast Seru. Dengan aku ya, Berliana Tria, dan tentunya kita udah mengundang bintang tamu yang super keren dan inspiratif tentunya. Nah, mungkin dari di antara kita nih ya, ingin menjalankan passion tapi bingung mengatur waktunya ya, dan pengen juga udah mengatur waktu tapi juga pengen akademiknya berjalan lancar. Nah, Pose adalah jawabannya. Kita langsung aja ya, kalau mungkin ya aku mau ngasih tahu juga ke kalian, mungkin dari kalian pengen ada problem yang udah Berli sampaikan tadi ya, bisa banget langsung aja tonton sampai selesai. Nah, karena kita udah kedatangan bintang tamu yang super keren dan inspiratif ini, kita pengen tahu ya gimana sih biar tetap produktif, passion bisa berjalan, terus juga akademik gak ketinggalan, bahkan bisa lulus dengan predikat terbaik. Aduh! Daripada penasaran, langsung aja tonton terus di Pose Podcast Seru. Nah, langsung aja ya kita sambut. Halo Rian. Halo. Halo. Aduh, Rame banget ya. Iya rame dong, di Pose ini tuh emang semuanya gitu Rian. Dan thank you ya udah datang Rian. Iya, terima kasih kembali. Udah menyempatkan waktunya padahal jadwalnya tuh padat banget. Oh wow. Mumpung ya kita kedatangan bintang tamu kita bernama Rian Adi Saputra. Yaudah, gimana Rian Adi Saputranya gimana? Harus kayak gitu ya Rian ya, kita harus kayak dar-dar gitu. Kalau kata Rian mah kita tuh harus dar-dar. Nanti kita akan membahas tentang dar-darnya si Rian ini. Langsung aja pertanyaan nggak sih teman-teman? Oke, boleh. Nah, pertanyaan pertama nih Rian. Aduh, Miss Grand Indonesia. Iya. Pertanyaan pertama itu aku udah deg-degan. Tenang Rian. Aduh, sampai bergetar ya. Ini selalu sampai bergetar ya. Itu juga itu. Rian. Oke, langsung aja kita pertanyaannya ya. Boleh. Nah, sebelum kita seru-seruan lebih lanjut, aku mau tanya nih Rian. Sekarang Rian kan udah lulus nih. Kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini apa tuh Rian? Oke, mungkin kalau kesibukan aku ya sejauh ini ini di luar MC atau Boleh MC, boleh di luar MC, boleh semuanya disebutin boleh biar boleh ya? semuanya tahu. Oke. Boleh dong, boleh nggak? Boleh ya? Boleh dong. Aduh. Oke, jadi kalau ngomongin soal kesibukan, jadi memang di akhir-akhir ini karena kan kemarin baru lulus ya. Iya benar. Baru lulus, terus kesibukannya sejauh ini mungkin masih nge-MC aja, ya kan masih nge-MC aja, fokusnya di situ. Aja, teman-teman aja. Padahal tuh jadwalnya setiap hari loh. Oke, terus? Oke, jadi selain MC mungkin kalau untuk kesibukan-kesibukan yang lain mungkin nggak ada ya, karena kesibukannya untuk saat ini hanya MC saja, menekuni hal itu. Kalau mungkin MC-nya fokusnya selain wedding ada event juga. Wow, Ya. sepertinya apa itu? Kalau event itu biasanya pakai event apa aja? Maksudnya non formal atau formal juga nih? Kalau dari aku sendiri itu lebih ke propernya lebih ke MC event yang non formal. Oh, non formal. Aduh, ini kayaknya kita sama Oh, wow. ya. Sama ya, karena aku kan memang basicnya kan nggak ke non formal ya, jadi lebih ke MC birthday, terus MC konser, terus MC kayak kalau misalkan webinar, seminar tuh aku kayaknya mah belum ya, tanya tapi belum gitu ya Rian. Dan aku kan pasti memilih-milih kan ya, maksudnya aku lebih masuk ke mana ini kayak gitu. Oke, dan tentunya ya buat kalian semuanya pasti tahu lah ya dia MC apa, MC konser. Aku tahu Berli ya. Kamu kan MC-nya di konser itu yang ngundang hal itu loh. Yang ngundang hal di SMK Negeri 2 Kediri itu loh. Nah, Rian kan punya passion di public speaking nih Rian. Yes, betul. Dan jam terbangnya tuh juga banyak banget tentunya. Amin. Kira-kira sejak kapan sih kamu jadi public speaker? Kalau jadi public speaker tuh dari tahun 2019 ya. Karena kan dari aku dulu sekolah di SMK ya kan. Terus waktu itu
kebetulan dan ada kesempatan ya, ada kesempatan buat jadi announcer di salah satu radio di Kediri. Wow, keren bro. Namanya tuh Radio Bras. Mungkin sekarang udah nggak operasional ya. Nah itu di tahun 2019 aku memutuskan untuk ikut ajang penyiar ya, namanya penyiar tamu di Radio Bras kurang lebih sampai tahun 2021. Karena kan di tahun 2019, 2020 itu kan kontraknya 1 tahun. Jadi nanti setelah 1 tahun itu selesai, aku memutuskan untuk lanjut 1 tahun lagi untuk Waduh, kontrak keren. di situ. Nah, sehabis itu karena tahun 2020 kan Covid ya kalau nggak salah ya. Iya betul betul. Nah, tahun 2020 Covid, 2021 juga masih Covid. 2021 tuh aku lulus sekolah, ya kan, lulus Iya. sekolah SMK itu. Terus aku memutuskan untuk udah stop, maksudnya udah nggak siaran di situ lagi di Radio Bras. Terus habis itu fokuslah cari-cari, bukan cari ya, lebih tepatnya mempersiapkan untuk mmm, Mempersiapkan daftar diri. ya, Oh ya. daftar ke kuliah-kuliah, terus cari-cari perguruan tinggi kayak gitu-gitu. Terus habis itu di tahun 2021 aku udah dapet kuliah ya, udah dapet perkuliahan, terus udah dapet kampus juga, terus akhirnya di tahun 2021 itu ada salah satu radio yang menginginkan untuk aku tuh siaran di situ, Waduh, di mana tuh di Rian? Radio Rajawali. Waduh, keren banget. Jadi sempat pindah-pindah juga kan di beberapa stasiun radio, di Radio Rajawali, habis itu siaran mungkin kurang lebih 6 bulan ya, karena waktu itu Wow. kuliah kan masih online. Jadi aku manfaatkan kesempatan itu untuk aku siaran radio kayak gitu. Kan aku nggak suka ya kalau misalkan aku tuh nganggur itu nggak suka. Oh, gitu-gitu. Nah, Ya. terus akhirnya aku memutuskan lah ya sampai di Radio Rajawali itu. Terus kebetulan di situ tuh nggak hanya di radio aja, tapi juga ada semacam stasiun TV, stasiun televisi, terus media juga ada di situ. Terus habis itu aku memutuskan untuk kuliah, lanjut kuliah lagi Oh. ya. Jadi memang perjalanannya emang sepanjang itu, ya kan. Jadi selesai 6 bulan itu selesai ya, kan kuliah, habis itu kuliah, habis itu selesai. Sampailah di tahun 2020 berapa ya, 2023, 2023, itu kan waktunya untuk kuliah yang bener-bener produktif banget ya. Terus habis itu ada stasiun radio juga yang ada di kampus ya kebetulan, mungkin Oh teman-teman ya. juga udah familiar dengan Apa itu. tuh Kakak? Disebutin dong. Boleh ya, itu namanya Radio KKFM. Jadi yang radionya kampus UIN Kediri ya. Iya, Jadi betul. di situ siaran. Aku tuh kenapa kok sekarang fokusnya ke siaran sorry, kenapa aku tuh fokusnya sekarang ke off air ya, Heeh. kok nggak ke on air, karena menurut aku sendiri, off air itu lebih menjanjikan daripada off Oh, air jadi gitu tahu nih ya. kita ya. Heeh, terus Daripada terus terus? daripada on air gitu Mhm. kan. Jadi makanya aku memilih salah satunya memilih MC ini sebagai mungkin juga batu loncatan buat aku, karena ya yang aku sebutin tadi bahwasannya, off air itu lebih menjanjikan daripada on air. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Boleh, Kalau jadi public speaker itu kan pasti bukan hal yang mudah ya bagi betul. beberapa orang. Soalnya nggak semua orang tuh punya skill public speaking yang bagus. Nah, kalau boleh tahu spill dong cara kamu pertama kali belajar skill public speaking sampai akhirnya jadi se-wow itu segong ini. Gimana tuh? Sebenarnya kalau misalkan, untuk tips sendiri ya, karena Mhm, kan tadi kan bedanya juga menyampaikan kalau misalkan heeh. bagus ya sampai sebagus ini. Sebenarnya nggak perlu bagus sih ya, yang penting baik dulu ya, public speaking-nya baik Oh, dulu yang pertama, karena kan, bagus itu belum tentu baik, tapi baik itu pasti bagus. asik. Gitu Aduh, gitu kan. iya bener bener Jadi, bener. ya pertama apa ya, yang pertama kita gali itu sebenarnya adalah passion kita tuh di mana ya. Kalau Heeh. misalkan, "Oh aku tuh seneng ngomong di depan publik, ngomong di depan umum tuh aku seneng," gitu kan. Heeh. Kan biasanya kalau aku tuh sebenarnya ya Berlian ya, aku tuh tipe orang yang nggak suka di-tag sama kamera tuh aku nggak suka sebenarnya Oh, tuh. Aku tuh oh anti iya? kamera banget heeh, sebenarnya gitu. Aku tuh lebih Heeh. lebih baik tuh, mungkin kedengaran suaraku aja, atau mungkin kalau
pas waktu off air gitu ya, aku tuh seringnya kan nggak ada kamera tuh Iya. ya, jadi ya udah mereka lihat ya udah selesai pulang gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak gini tuh kan media ya, Iya bener. jatuhnya kan kayak nanti kalau misalkan di tahun Selanjutnya. 2040 diputer lagi itu aku tuh kayak aduh, wah aku tuh apa namanya, dulu seperti ini ya kayak gitu. Jadi kayak kurang nyaman aja gitu sebenarnya itu. Jadi gini ya, kalau misalkan ketemu banyak orang itu menurut aku have fun aja ya, Heeh. karena kan orang kan mesti, ya udah, oh tahu nih Rian gitu Iya. kan. Oh ini yang MC, oh ini yang jadi public speaker-nya gitu. Ya Mhm. udah cukup sekedar itu. Tapi kalau misalkan disorot media gitu Heeh. kan ya, kalau disorot media kan pasti, tetap Ada membekas, kenangannya gitu ada ya? kenangannya atau Mhm. mungkin ada, memorinya yang mungkin Heeh. nggak bisa kita lupakan gitu Heeh. ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, kalau misalkan ketemu banyak orang ya pasti tetap bisa aja sih. Kalau boleh tahu Iya. ini kamu ini perdana atau nganu ya di kayak apa ada podcast kayak gini? Ini perdana dan Oke, kita lanjut aja ya Rian ya. boleh. Saat itu kan aku juga dapat info kalau misalkan Rian tuh jadi lulusan dengan skripsi terbaik kan. Gimana sih Rian, kok bisa Rian? Boleh dong bagi tipsnya buat kita semuanya yang ada di sini. Itu Iya gong ya. banget sih Rian. Itu sebenarnya tuh aku juga nggak nyangka ya Berliana Heeh. ya. Maksudku gini, dengan mungkin kalian udah berekspektasi tinggi ya Heeh. tentang aku. Gimana gimana? Tentang aku, karena aku datang ke sini kan aku kan udah tanya kenapa aku, dan kalian berekspektasi tinggi aku itu tentang aku itu tentang apa gitu Heeh. kan. Gimana gimana tuh? Sebenarnya kalau misalkan soal penulis skripsi terbaik itu kan hanya bonus ya. Heeh. Selebihnya kan kita yang mengerjakan ya. Bonus. Bonus. Kok bisa bonus padahal kan dia dengan skripsi terbaik dengan apa itu? Seangkatan atau sejurusan, seprodi, sefakultas ya? Sefakultas. Itu termasuk baik banget loh ya teman-teman ya. Aduh, itu kamu tuh yang merasa kamu biasa aja, tapi di maksud ekspektasinya dari teman-teman tuh emang itu segong itu Rian, sedar-der-dor itu. Oke, kalau selama proses mengerjakan skripsi, jadi kan setiap bulannya ya, setiap Heeh. bulannya kan ada jadwal MC. Iya, Waktu itu, benar. aku tuh sempat break juga loh ngerjain skripsi. Oh, iya kah? Mm. Kenapa tuh kalau boleh tahu Rian? Jadi pas waktu proses mengerjakan skripsi itu kan di semester 7 ya kalau nggak salah ya, semester 7, kalau semester 7 udah selesai berarti semester udah selesai semester 8. Nah, mulai di awal semester 8 itu kan ada bulan Ramadan ya, puasa, Iya, benar dan aku benar. tuh menspesialkan bulan itu kebetulan ya di rumah. Oh, luar Jadi biasa. aku sering karena mengistimewakan berarti sama dengan harus memaksimalkan buat ibadah, terus buat keluarga. Cuman sedikit lah waktu aku untuk mengerjakan skripsi itu. Jadi aku sempat break kurang lebih 2 bulan lah. 2 bulan untuk aku nggak ngerjain atau bahkan aku nggak pegang skripsi itu. Wow. Dan kebetulan pas waktu itu juga nggak ada job sama sekali karena kan bulan puasa ya. Iya, Kalau benar. MC kan, apalagi MC wedding itu kan Oh iya, kalau bulan puasa liburannya itu kalau ya. puasa libur, terus kalau tahun baru Islam bulan Suro itu kan juga libur ya, 1 bulan tuh bener-bener free, nggak ada job. Jadi aku juga nggak memaksimalkan untuk ngerjain skripsi itu. Nah, di mana di bulan itu tuh aku tuh memang harus menyempatkan untuk mengerjakan. Jadi 1 bulan tuh kan ada 30 hari ya, 30 hari. Iya. 1 minggu ada 7 hari ya. Iya, betul. Ya kan? Nah, jadi ada 7 hari mulai dari Senin sampai Minggu ya kan. Kalau aku weekend tuh pasti aku ambil job. Sabtu sama Minggu. Ya kan? Sabtu sama Minggu tuh aku ambil job. Nah, di hari Senin sampai Jumat itu kan aku free, nggak ada job ya sama sekali. Kalau katakanlah kalau aku ambil job di hari Sabtu sama Minggu, itu kan aku harus istirahat di hari Senin sama Selasa. Iya, benar-benar. Ya kan betul nggak? Iya, betul-betul. Nah, kebetulan aku tuh dapet dosen kaprodi kita. Tapi bimbingannya itu di setiap hari Senin dan Selasa. Aduh, terus gimana tuh? Karena aku nggak bisa ya. Iya. Nggak bisa ya, karena aku tuh hari Senin Selasa harus istirahat. Iya. Terus caranya gimana ya kira-kira? Caranya adalah aku tuh ngomong baik-baik ke dosen itu, dosen pembimbingku, kalau misalkan aku nggak bisa kalau bimbingan di hari Senin sama Selasa. Oh, itu bisa Rian? Bisa Berarti dong. itu tergantung sama dosen pembimbingnya ya Rian ya? Dosen sama
dosen pembimbing, tergantung dosen pembimbingnya. Tapi banyak banget nih teman-teman yang mungkin kayak iri ya sama aku, karena kan iya sih, bimbingannya dari kan kita sendiri kayak hoki, itu termasuk hoki banget gak sih teman-teman? bimbingannya kan nggak di hari Senin Selasa itu nggak sama kayak teman-teman ya. Pasti Iya. aku bimbingannya tuh di hari lain, kayak hari Rabu, Kamis, Jumat, tuh pasti aku maksimalkan di situ. Kapan aku mengerjakan ya harus di sela-sela istirahatku itu. Jadi kalau misalkan nih aku bimbingan hari Rabu nih ya, aku bimbingan hari Rabu, aku bimbingan hari Kamis, itu pasti H-1 aku kerjakan. Setidaknya aku kerjakan di situ. Oh, Itu jadi aku itu juga maksimalkan. mendapatkan dorongan pendukung dari dosen pembimbingnya ya Iya kira-kira. betul, dan welcome banget, kayak terbuka banget ya. Pembimbing aku tuh kayak, oh ya udah nggak apa-apa. Ya meskipun sesekali diomelin, dimarahin. Duh kamu itu bimbingannya tuh selalu nggak hari Senin Selasa, padahal teman-teman kamu tuh hari Senin Selasa gitu kan, kamu mintanya selain hari itu. Ya mau gimana lagi, saya nggak bisa. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi udah bahas struggle-nya nih ya, sekarang kita bahas support sistemnya nih. Kira-kira apa dan siapa sih yang bikin kamu sampai lulus dengan skripsi terbaik ini? Oke, kalau untuk support system ya pasti yang pertama adalah keluarga ya, karena kan penting ya itu ya. Betul sekali. Kalau kita mengerjakan skripsi dengan baik, ya alangkah baiknya itu diselesaikan dengan secara terhormat-hormatnya, secara sehormat-hormatnya. Karena apa? Support sistemku selama ini adalah keluarga, terus yang kedua adalah teman, terus juga kerjaan juga yang buat aku untuk bisa harus selesai tepat waktu lah setidaknya. Kalau misalkan kuliah sama kerja itu aku pasti maksimalin yang kuliah dulu. Kalau kerjaan aku nomor 2, nomor belakang lah. Gitu. Aku tuh nggak suka ya kalau misalkan dulu kerja mikir kuliah, kuliah mikir kerja gitu nggak suka. Terus apalagi tuh aku nggak suka kalau zaman sekarang kan banyak ya teman-teman tuh kerja sambil kuliah. Itu aku nggak suka tuh. Jadi aku semangat kuliah itu ada di tahun 2024 kalau nggak salah. Tuh. Jadi aku di semester itu tuh aku di 1 tahun tuh aku cuman menerima job itu kurang lebih 1 bulan itu hanya berapa ya? Pokoknya di 1 minggu itu cuma cukup 2 aja. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Rian ya. Selama jadi public speaker nih ya, ada nggak sih pengalaman paling berkesan atau paling lucu yang pernah kamu alamin? Aduh, ini yang lucu-lucu nih Rian tuh dadornya nih teman-teman. Kalau lucu, kurasa semuanya lucu ya. Lucu semuanya deh. Ini pasti heboh banget. Kalau lucu tuh semuanya lucu. Kalau berkesan mungkin ada lah, berkesan banget ada. Aduh, apa itu Rian? Aku jadi kepo nih. Apa jadi yang kalau paling berkesan ya, pas waktu itu kan itu ya. Sempro ya, seminar proposal ya. Seminar proposal tuh kan nunggu jadwal tuh lumayan lama banget tuh ya, lumayan lama banget. Nah, kebetulan jadwal sempro itu tiba-tiba launching keluar. Wow. Terus gimana tuh kamu menghadapinya? Di tanggal, aku masih ingat kok, di tanggal 9 September kalau nggak salah ya. 9 September, 9 Agustus kalau saya. Nah, di situ tuh kebetulan aku lihat schedule juga kan. Kebetulan kan yang pegang schedule kan aku, bukan tim ya. Jadi aku bisa lihat tuh di tanggal itu aku kerja nggak. Ternyata di tanggal 9 ada kerjaan. Padahal di tanggal 9 itu aku juga sempro. Tapi untungnya sempronya itu siang. Terus akhirnya disitulah ternyata berkesan banget ya. Maksudnya aku siang sempro, malam udah kerja. Itu yang keren paling banget, tepuk tangan dong. Itu yang berkesan menurut aku. Terus yang lebih berkesannya lagi adalah pas waktu sidang skripsi. Ini yang benar-benar luar biasa sekali ya perjuangannya. Maksudnya perjuangan pas waktu hari hanya itu. Kita kan nunggu jadwal juga lumayan lama lagi. Aku tuh pengennya pas waktu hari raya, bukan hari raya sih. Pas waktu sidang skripsinya itu pas waktu bulan Suro, kan aku nggak ada job sama kali tuh, ya kan? Nah, pengennya itu, cuman ternyata jadwalnya malah besar, bulan besar baru ada jadwal untuk sidang. Akhirnya pas waktu itu kan aku udah rame banget ya job tuh, sehari bisa 1, 2, 3 lah. Kebetulan di tanggal itu aku juga
sidang gitu kan. Aku sampai cancel beberapa job yang harusnya aku kerjakan aku cancel. Karena kan aku kan tipe orang yang memang aku tuh nggak bisa kerja sendiri ya, nggak bisa kerja sendiri. Apalagi aku tuh sering banget ngelibatin tim ya. Kalau misalkan aku lagi nggak bisa itu Mm-mm. mungkin timku aku minta tolongin buat kayak misalkan pas waktu itu kan ada suatu waktu itu ada pas waktu sidang ya itu aku harus ngejob kayak gitu ya. Timku aku minta untuk harus berangkat dulu untuk ngelihat kondisi di Aduh. sana kayak gitu-gitu. Jadi aku nggak terbiasa untuk kerja sendiri. Jadi pasti ada teman-teman yang masih aku libatkan di situ. Iya, pasti kamu Betul. kalau sendiri pasti ada yang kelupaan Heeh, kayak gitu kan, betul, makanya heeh. kamu melibatkan dengan tim kamu. Heeh, betul, betul sekali. Oke Rian, kita lanjut aja ya, pertanyaan terakhir nih untuk Boleh, udah Rian. terakhir ya. Dalam perjalanan kamu sampai di titik sekarang, pernah nggak sih kamu merasa pengen nyerah? Dan terus gimana cara kamu bangkit lagi gitu? Ini yang bisa bikin kalian tuh bermotivasi untuk teman-teman semuanya. Oke, kalau menyerah enggak ya, mungkin lebih ke bosen gitu ya. Aku kan gampang bosen ya, tipe Iya. orang yang gampang bosen untuk melakukan sesuatu ya. Jadi ya kembali lagi ke diri kita sendiri ya, kembali ke kalian sendiri kalau misalkan kita udah ngerasa capek, terus kita udah ngerasa bosen, ya cintailah pekerjaan itu sebaik mungkin karena kan apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi kerjaan kita adalah juga buat bantu orang lain. Karena udah aku sampaikan tadi, aku tuh nggak nggak terbiasa kerja sendiri. Aku tuh nggak kebiasaan untuk kemana-mana sendiri kayak gitu ya. Mm-mm. Aku melibatkan tim, melibatkan teman-teman gitu. Jadi itu salah satu untuk membantu mereka juga sih ya. Karena aku yang paling membekas atau mungkin yang mungkin jadi mindset aku, pikiran aku tuh adalah em, teman-teman tuh kerja ikut aku gitu Mm-mm. kan. Aku tuh ada orang lain di belakang layar itu aku harus memaksimalkan itu. Teman-teman kerja ikut aku ya berarti aku lebih semangat lagi dong kerjanya ya karena kan Oke, oke, paham, ada paham. teman-teman, ada tim yang harus aku bayar, Ya, yang betul, harus betul, betul. aku libatkan kayak gitu. Jadi literally semuanya ngeflow mengikuti alur, yang penting kita sudah memberikan yang terbaik gitu aja sih. Wah, keren sekali. Sekali lagi tepuk tangan buat Rian Adi Saputra. Makasih. Nah ya, buat teman-teman semuanya yang mungkin ya masih bertanya-tanya, awalnya masih gimana sih Rian caranya? Soalnya tuh banyak banget loh Rian, pasti banyak sekali orang yang menanyakan dengan job kamu yang di mana-mana, apalagi captionnya dengan apa? Dar der dar itu loh teman-teman. Itu emang ya semuanya kalau udah sama Rian pasti tuh bakal kayak kegandol, apa ya bahasanya kegandol tuh Energinya Rian? langsung ikut Iya, seneng gitu ikut. Dan yang ya. pastinya tuh bakal di job lagi, dikasih job lagi. Aduh. Oke Rian, terima kasih banyak ya Gimana? Rian ya. Ini adalah Ya. pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa jadi pengalaman buat teman-teman semuanya yang di sini. Jadi gimana caranya kita mengatur waktu pekerjaan, passion kita, tapi juga kita harus memikirkan akademik kita. Pose Podcast Seru. Luar biasa sekali. Semoga setelah dengar episode ini ya, teman-teman bisa lebih semangat dan bisa mengatur waktu, ngejar passion dan tetap berkarya tanpa harus ngorbanin akademik. Luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih banyak Rian dan teman-teman semuanya. Jangan kemana-mana, tetap akan ada episode selanjutnya ya Rian ya. Tetap di Pose Podcast Seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.